Saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, secure your success. Buatlah di dalam hidup ini bahwa saudara engkau bisa mengamankan kesuksesan yang adalah berkat yang Allah berikan di dalam hidup saudara dan saya. Pertanyaannya adalah begini, bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya mengamankan akan semua keberhasilan yang Allah berikan, semua berkat yang Allah berikan dan taruh di dalam hidup ini, supaya berkat jangan bocor, supaya yang namanya berkat jangan kemudian dihisap orang lain, supaya jangan berkat ini digagalkan oleh si jahat. Bagaimana kita membuat itu menjadi aman, secure? Mari belajar dari firman Tuhan. Yang pertama jawabannya adalah kita harus hidup di bawah otoritas Sang Alkitab. Live under the authority of the book. Kalau saudara mau belajar bagaimana mengamankan apa yang Allah anugerahkan di dalam hidup saudara, di dalam rumah tangga saudara, di dalam pekerjaan saudara, belajar satu hal, yaitu saudara, engkau harus hidup di bawah otoritas Alkitab. Itu jawabannya. Mari coba kita lihat Yosua patsalnya yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-6, 7, dan 8. Yosua pasal pertama ayat 6, 7, dan 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah apa? Menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu kapan? Siang dan malam, supaya engkau bertindak apa? Hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apakah saudara peduli ayat ini atau tidak? Ayat ini berkhasiat. Ayat ini ya dan amin. Ayat ini adalah firman Tuhan. Saya memegang ayat ini di dalam kehidupan saya, supaya saya belajar menaruh diri saya di bawah otoritas Alkitab. Kita harus belajar untuk menundukkan diri pada otoritas Alkitab. Alkitab ini bukan sekedar buku seperti buku yang saudara dan saya bisa dapatkan di mana saja. Alkitab ini penuh dengan kuasa. Alkitab firman Allah. Itu hidup. Kita harus belajar pegang di dalam diri kita dan menaruh diri di bawah otoritas Alkitab. Tunduk di bawah otoritas Alkitab. Semua kita harus belajar menundukkan diri di bawah otoritas firman. Kapan? Saat kita menghadapi tantangan, tetap kita ada di bawah otoritas Alkitab. Saat kita menghadapi pergumulan hidup, kita tetap membawa diri kita tunduk di bawah otoritas Alkitab. Saat kita menghadapi godaan hidup, kita membawa diri kita tunduk di bawah otoritas Alkitab. Saat kita menghadapi musuh-musuh yang membenci kita, kita menaruh diri kita di bawah otoritas Alkitab. Saat kita mengalami menang atau kalah, kita tidak lari dari otoritas Alkitab. Saat kita menghadapi persoalan-persoalan pergumulan hidup, kita tetap di bawah otoritas Alkitab. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi,
Kita harus belajar supaya dalam hidup ini menaruh diri kita di bawah otoritas Alkitab. Kita harus belajar mengizinkan Alkitab menuntun kita, memimpin hidup kita. Manusia itu dipimpin oleh banyak pilihan. Manusia bisa dipimpin dan dipimpin oleh uang yang dimiliki, kekayaannya. Manusia bisa dipimpin oleh ideologi yang dimiliki di dalam hidup. Manusia bisa dipimpin oleh yang namanya kedagingan di dalam hidup. Manusia bisa dipimpin oleh dosa di dalam hidup. Manusia bisa dipimpin oleh setan di dalam hidup. Manusia bisa dipimpin oleh firman dalam hidup. Pilihannya tergantung kita. Kita ini mau dipimpin oleh siapa? Kalau kita hanya sekedar baca Alkitab tanpa penundukan diri pada Alkitab, itu sia-sia. Itu sama dengan orang yang melihat wajahnya di cermin lalu melupakannya. Tapi kita belajar untuk hidup dipimpin oleh Alkitab. Artinya kita tetap belajar hidup bergaul dengan firman. Jangan sampai saudara baca Alkitabnya seminggu sekali. Itu pun di layar lagi. Belajarlah baca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab, renungkan setiap hari. Minimal 1 fatsal. Minimal 1 fatsal. Apapun yang saudara baca selama itu ada di dalam Alkitab, baik Bapak Ibu. Minimal 1 fatsal, tetap fokus kepada firman. Ada loh jemaat, orang Kristen yang kalau holiday itu tidak baca Alkitab. Dia bilang, saya kan holiday. Ada juga yang tidak bersaat teduh saat holiday. Saya kan lagi holiday. Ini kan Hong Kong. Ini kan China, saya kan lagi di Kanada, saya kan lagi di Pulau Maldives, ini kan holiday. Kalau holiday itu ya holiday, gak usah pakai yang begitu-begitu. Hati-hati loh Bapak Ibu, hati-hati Tuhan bales. Lalu kemudian saudara ngalamin masalah, punya pergumulan hidup, butuh jawaban dan pertolongan Tuhan. Tuhan bilang, I'm sorry nak, kami di sorga lagi holiday. Bagaimanakah perasaan kita? Oleh sebab itu dalam hidup ini tunduk pada otoritas Alkitab. Artinya hidup kita itu tidak lepas dari Alkitab. Tidak lepas dari firman. Tidak lepas dari kuasa Allah itu. Kita harus belajar untuk mentaati otoritas Alkitab. Ketika kita mentaati otoritas Alkitab, maka itu membawa berkat di dalam hidup kita. Setuju? Mentaati firman itu membuka jalan kita hidup diberkati. Setuju tidak Bapak Ibu? Ini ayatnya sudah bilang berkali-kali. Janji berkat di dalam Yosua ini, Fatsal 1 ayat 6 sampai 8. Itu saudara bisa lihat janji berkatnya diulang 2 kali. Dikatakan bahwa di dalam ayatnya yang ke-7, jangan menyimpang ke kanan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Itu 1. Lalu pada ayat yang ke-8 juga ditulis yang sama, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow. 2 kali diulang. Kalau 2 kali diulang artinya penting tidak Bapak Ibu? Apa-apa yang diulang 2 kali atau 3 kali di dalam Alkitab itu penting. Itu harus membawa kita melihat, mencerna, menyimpan firman itu. Pengulangan di dalam Alkitab diajarkan kepada semua yang sekolah Alkitab. Pengulangan ayat itu penting. Jadi kalau baca ayat kayak begini, apalagi berdekatan antara ayat 7 bicara berkat, ayat 8 bicara berkat, itu penting. Itu disimpan baik-baik di dalam hidup saudara dan saya.
pada dasarnya kalau terjadi janji berkat sampai 2 kali, pada dasarnya itu berarti Allah sangat rindu memberkati saudara dan saya. Amin. Ya ampun ya amin cuma satu. Tuhan Yesus, it's always morning here. Selalu terlalu pagi di sini ya. Sampai mau bilang amin aja tuh wah buat berat. Amin. 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 Cuma kerungunya minnya aja. Amin. Amin. Kalau bilang amin pada ayat yang bagus aja susah. Gimana nerimanya Bapak Ibu? Janji berkat 2. Hidup dalam otoritas. Maka saudara dan saya itu tidak perlu mengejar berkat. Kita hidup pasti dikejar berkat. Amin. Ini firman. Di dalam Amsal dikatakan berkat itu ada di atas kepala orang benar. Banyak orang Kristen hidup mengejar berkat. Keliru Anda. Karena berkat itu ada di atas kepala orang benar. Jadi yang dikejar bukan berkatnya. Yang dikejar adalah hidup jadi orang benar. Nah sekarang susah aminnya. Yang dikejar bukan berkatnya, tapi yang dikejar adalah hidup menjadi orang benar. Amin. Amin. Ini yang benar. Karena firman bilang berkat itu ada di atas kepala orang benar. Jadi yang paling penting adalah bagaimana saudara membawa hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, di bawah pimpinan dan otoritas Alkitab, menjadikan diri hidup orang benar, maka berkat otomatis ada di kepala kita. Kita jalan ke utara, kita jalan ke selatan, ke timur, ke barat, itu berkat tetap ada di atas kepala kita. Apakah rumah saudara itu nomornya 8 ataupun 13 tidak penting, karena yang penting berkat ada di atas kepala kita. Amin Bapak Ibu. Ini loh yang kita harus mengerti. Tahu saudara bahwa rumah saya nomornya berapa? Rumah saya itu nomornya 13. Cuman karena RT-nya takut tanah itu tidak laku dijual, jadi dibuatlah setelah nomor 12 ada 12A. 12A itu kalau dihitung 111 ya 13. Jadi sebenarnya rumah saya nomor 13. Tapi saya tidak hidup dengan nomor itu. Saya hidup karena ada berkat Allah di atas kepala orang benar. Amin. Mari kejar hidup untuk ada di bawah otoritas kebenaran firman. Anda tidak perlu sampai jengking-jengking doa minta berkat. Selama kita hidup di dalam kebenaran firman, bertindak hati-hati terhadap firman yang kita baca dan kita tahu, tidak perlu kita mikir berkat. Sukses itu pasti buat saudara dan saya. Saya membaca bahwa di dalam internet ada website mengenai radio, namanya Radio Pandora. Radio Pandora itu banyak radio sekarang, stasiun radio di internet, dunia maya itu ribuan mungkin Bapak Ibu. Saya pernah dengar beberapa, ada yang Kristen, ada juga yang tidak. Saya dengar banyak saudara, beberapa itu saya tahu. Tapi ini saya baru baca ada radio namanya Pandora Radio. Apa kelebihan Pandora Radio ini dengan radio yang lain? Kehebatannya adalah Pandora Radio itu, dia itu bisa mengerti lagu-lagu yang saudara suka. Kalau saudara pilih lagu A, lagunya rock and roll, nanti dia bisa tahu, dia punya sistem untuk belajar, namanya algoritma. Untuk ngerti kalau lagu Bapak pilih atau Ibu pilih lagunya klasik, siapa yang nyanyi, instrumen atau bukan, yang klasik modern atau klasik tradisional. Ini kalau kita mendalami lagu-lagu yang kita suka itu, mereka punya sistem untuk baca. Lalu kemudian Bapak Ibu akan disodorkan lagu-lagu yang kira-kira menurut dari pengamatan mereka, ini loh lagu-lagu yang Bapak Ibu suka. Begitu. Kalau ada orang sukanya lagu
lagu-lagu rock begitu, maka dia akan bertanya, lagu rock, suka nggak rock yang keras atau rock yang biasa? Wah begitu saudara. Suka yang gitarnya lebih menonjol atau tidak? Suka yang rock tapi pakai penyanyi atau enggak pakai penyanyi? Itu ada beberapa yang harus saudara isi dan kemudian saudara mulai dengar lagu-lagu yang ada dan pilih lagu-lagu yang ada. Setelah itu dia akan memberikan referensi, ini loh lagu-lagu yang saudara akan suka. Daftarnya cukup banyak. Tadi malam saya coba, tetapi ternyata bahwa Pandora Radio tidak bisa diakses dari Indonesia. Lalu ada media ketiga untuk menolong supaya bisa diakses. Karena kalau kita langsung masuk di Pandora Radio, langsung kelihatan ISP-nya, IP kita itu dari Indonesia. Maaf, dari Indonesia nggak bisa. Jawabnya hanya begitu. Ada suratnya satu panjang. Penulis yang menulis surat adalah presiden direkturnya, yaitu Bapak Tim Weston Grant. Dia yang menulis itu. Tapi ada media lain yang bisa membuat kita masuk dan dengar radio tersebut, tapi bayar. Nah, saya mikir, denger lagu aja kok bayar, radio Indonesia banyak, jadi saya tidak jadi. Tetapi kalau kita mau lihat dari apa-apa yang ada ini, kalau bicara mengenai Pandora Radio, kemudian dia punya sistem bisa memahami dan belajar orang lagu-lagu yang mereka suka, lalu menyodorkan kepada kita. Ini loh kira-kira jenis lagu-lagu yang akan Anda senang dengar setelah kami mempelajari Anda. Wow, itu luar biasa. Tetapi saya beritahu, ilmu ini tidak boleh diterapkan pada firman Tuhan. Banyak anak Tuhan pakai juga sistem yang sama tanpa sadar, punya algoritma yang mana ayat ini suka, kalau ini tidak suka. Kalau Petrus saya suka, Thomas saya tidak suka. Rasul Paulus saya suka tulisannya, Yakobus saya kurang suka. Yesus itu waktu memberkati umatnya saya suka, tapi waktu Yesus berkata anjing tidak layak makan dari meja tuannya, kata-kata itu saya tidak suka. Ketika kita melakukan seperti itu, artinya kita tidak menerima otoritas Alkitab sepenuhnya dalam hidup kita. Kita namanya gado-gado, milih yang kita suka. Hati-hati jangan memperlakukan Alkitab seperti itu. Alkitab ini makan seluruhnya, terima sepenuhnya, supaya Alkitab mengubahkan hidup saudara dan saya. Di dalam hidup ini, kalau kita ingin mengamankan, secure, kesuksesan, berkat yang Allah berikan dalam hidup, nomor satu, hidup di bawah otoritas Alkitab. Kalau saudara ingin hidup saudara berubah, masa depan saudara berubah, karir saudara berubah, semua jadi tambah baik dan tambah baik dan tambah baik, saya menantang saudara memberikan hidup di bawah otoritas Alkitab, dan saudara akan lihat hasilnya. Allah menyertai, Allah memberkati saudara. Amin. Yang kedua, kita mau lihat bersama-sama bagaimana kita secure our success. Bagaimana mengamankan akan semua kesuksesan, semua berkat yang Allah berikan di dalam hidup kita. Yang kedua bicara wisdom for winning. Dibutuhkan hikmat untuk menang. Dibutuhkan hikmat untuk kita berhasil. Dibutuhkan hikmat Allah di dalam hidup ini. Saya ingin bacakan dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 10. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku,
Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini apa? Hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Hebat nih Salomo. Sudah jadi raja, tiba-tiba Tuhan datang kepada dia dan memberikan satu mimpi. Dalam mimpinya Tuhan bertanya, mintalah kepadaku apa yang aku mau berikan kepadamu. Oh, dia tidak minta kekayaan. Dikatakan Alkitab dia tidak minta nyawa musuh. Dia tidak minta umur panjang. Tapi satu yang dia minta adalah hikmat. Hikmat, kepandaian, kecerdasan untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, yang bisa melayani, mengayomi, memerintah akan rakyatnya dengan kebijaksanaan datang dari Tuhan. Ini yang dia minta. Supaya bisa mengadili bangsanya, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Tidak membenarkan yang salah dan tidak menyalahkan yang benar. Tapi satu hikmat untuk dia hidup lurus. Dan di dalam pemerintahannya, biarlah pemerintahannya bergantung pada hikmat, yaitu Allah sendiri. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang dikasih mimpi tadi malam, mintalah nak kepadaku apa yang kau inginkan. Kira-kira mintanya apa? Iya kan? Anak muda bisa minta memang, oh saya ingin sekolah setinggi mungkin, berikan kepada saya kepandaian. Bisa juga anak muda bilang, aku mau si dia itu yang cantik. Aku mau dia itu yang ganteng, bisa. Berbagai macam permintaan. Aku mau minta jadi kaya raya, pokoknya kekayaanku sampai 7 turunan. Wow. Ada banyak kita minta. Tapi kalau saudara lihat, yang cerdik adalah Salomo. Dia minta yang namanya hikmat. Sampai Allah pun dikatakan adalah baik di mata Allah. Apa yang dia minta ini? Luar biasa Bapak Ibu. Minta hikmat supaya bisa berjalan di dalam jalan Allah. Di dalam kebijaksanaan Allah. Minta hikmat supaya bisa berjalan di dalam sesuai dengan hati Allah. Ini yang dia minta. Bahkan sampai Tuhan kasih dia bonus. Apa yang tidak kau minta, itu pun aku berikan kepadamu. Kekayaan, umur panjang, kesehatan, nyawa musuh. Wow, semua diberikan kepada dia. Tidak akan ada orang yang sepandai engkau sebelum dan sesudah engkau. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, meminta hikmat Allah membawa kita hidup bergantung kepadanya. Dengan Salomo minta ini, sebenarnya isi hatinya adalah supaya aku bisa bergantung kepada engkau. Bukan bergantung pada pikirannya sendiri, pada apa yang dilihat matanya, pada apa yang dirasakan benar menurut jalannya dan pengalaman dan kepandaiannya sendiri. Tetapi minta hikmat supaya dia bisa bergantung kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Penting ini karena kita manusia tidak pernah tahu apa yang ada di depan kita. Kita harus menyadari kita tidak bisa baca apa yang akan terjadi besok, apalagi 10 tahun yang akan datang. Siapa yang tahu kita menjadi seperti saat ini kita hidup pada hari ini. Saya pun dahulu sudah berpikir saya tidak mungkin jadi hamba Tuhan. Karena pemikiran saya mau melayani Tuhan saja dengan uang saya. Apa yang Tuhan mau kasih, ya udah nyumbang. Enggak seperti orang kaya-kaya.
Tapi dengan apa yang Tuhan mau kasih, saya mau melayani Tuhan hanya dengan uang aja lah. Tapi Tuhan punya rencana dan bawa saya kembali menjadi seorang hamba Tuhan akhirnya. Padahal menurut saya sudah hidup jauh dari Dia. Tapi Dia bawa saya kembali ke dalam jalannya yang baik dan benar. Tuhan itu sumber berkat bagi semua kita. Makanya saudara, kita harus hidup bergantung pada hikmat Allah. Supaya hidup kita ini baik. Supaya hidup saudara dan saya itu tidak mengalami dibohongi orang dalam hidup. Digagalkan orang di dalam hidup. Supaya kita mengandalkan Dia. Minta hikmat itu menyenangkan hati Tuhan. Itu tandanya bahwa saudara dan saya itu adalah orang yang mau hidup rendah hati. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, namun mengandalkan Allah. Itu tanda bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Makanya kita minta hikmat kepada Dia. Di dalam dunia ini banyak orang sekarang tidak lagi berpikir hikmat itu penting. Yang penting duit katanya. Oh, Bapak Ibu coba periksa baik-baik hidupnya orang-orang yang top-top zaman sekarang. Hidup daripada anak muda yang jadi sukses luar biasa. Duit gak punya. Boleh bangun bisnis di garasi. Tapi tunggu beberapa tahun lagi. Jadi luar biasa. Hikmat. Duit. Punya banyak. Salah invest. Habis juga lah Bapak Ibu. Betul gak Bapak Ibu? Tapi kalau orang punya hikmat. Itu sangat-sangat luar biasa. Ketika kita minta hikmat, kita menyenangkan Allah. Karena itu merupakan tanda di mana kita hidup mengutamakan Dia. Salomo yang masih muda, hidup minta hikmat. Itu artinya dia mengutamakan Allah di dalam pemerintahannya. Di tengah-tengah kesuksesan hidupnya, dia minta hikmat supaya Tuhan memimpin dia. Meminta hikmat adalah jalan untuk supaya itu saudara dan saya mengalami proteksi di dalam hidup kita. Jadi hikmat itu memproteksi hidup saudara dan saya. Hikmat itu menjaga jalan kita itu baik dan lurus di hadapan Tuhan. Hikmat itu menyelesaikan banyak masalah di dalam hidup. Siapa sih hidup gak punya masalah? Mau dari pendeta yang kecil di kampung, di gunung, di dusun, sampai pendeta besar skala dan punya kapasitas pendeta internasional juga punya masalah. Dari pengusaha yang kecil di kampung sampai pengusaha internasional itu pun punya masalah. Rumah tangga mana sih gak punya masalah? Dari rumah tangga yang ada di rumah sederhana sampai segala sesuatu dilapis emas, itu pun juga punya masalah. Itu berarti bahwa uang tidak selalu bisa menyelesaikan masalah. Kalau uang bisa menyelesaikan masalah, saudara lihat ke rumah sakit, kenapa masih berbaring para orang-orang kaya di rumah sakit juga? Kalau uang itu memang jawabannya. Hikmat Tuhan itu penting. Karena memberikan kepada kita kemenangan. Jadi kalau pagi berdoa, minta kaya, ya boleh aja lah minta kaya. Doain juga buat Pak Hani lah. Kan begitu. Lah kok ketawa sih Bapak Ibu? Berdoalah juga minta hikmat. Supaya tahu bagaimana kita berjalan dari hari ke hari. Hikmat. Amin. Ini penting. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pimpinan bank yang datang kepada saya. Khusus untuk konseling. Kami tidak punya komunikasi finance dengan mereka. Artinya saya bukan nasabah, Happy Family Center bukan nasabah. Ini pimpinan bank dari tempat lain, dari bank lain. Dan kebetulan sudah kenal saya, jadi cari saya untuk konseling dan bicara. Kisahnya simpel saja. Saya butuh hikmat Tuhan memutuskan antara A dan B. Gimana ya Pak Hani? Lalu saya begitu dia masuk kita berdoa.
Tuhan, saya nggak bisa jawab apa saja yang dia mau tanya. Tapi saya minta hikmat-Mu dan saya minta Engkau ada dalam ruangan ini supaya bisa menjadi jawaban bagi dia. Lalu bicara ngobrol. Oh ya itu. Inti ceritanya adalah saya harus pilih A atau saya harus pilih B. Saya harus jalani A atau saya harus jalani B. Dari ngobrol-ngobrol itu 1 jam lebih, akhirnya kesimpulannya dia bilang, Pak Hani terima kasih. Saya ngobrol baru sebentar sama Pak Hani, tapi saya dapatnya banyak sekali. Sekarang jelas Pak Hani, saya harus ambil A atau B, sudah sangat jelas. Itu hikmat. Dia datang saya nggak kasih uang kok. Dia nggak kasih uang. Bukan uang masalahnya, hikmat. Seringkali masalah di dalam hidup itu selesai bukan masalah uang Bapak Ibu. Tapi masalah hikmat. Bagaimana saudara itu kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidup. Coba perhatikan. Tidak selalu uang itu jadi jawaban. Tidak selalu. Hikmat jadi jawaban. Pernah ada orang bawa kepada saya, Pak Hani, seorang ibu. Pak Hani, anak saya itu nakal, amit-amit Pak Hani. Aduh Pak Hani, nakalnya, benci sama saya Pak Hani. Bencinya luar biasa. Aduh Pak Hani, pokoknya nakalnya luar biasa. Baik. Kapan-kapan Bu, kenalin anak ibu sama saya. Umurnya berapa? 14. Kenalin sama saya. Jadi janjian minggu depan ketemu. Lalu ibunya duduk sini, anaknya di situ, laki-laki umur 14. Setelah berdoa selesai saya bilang, Bu saya mau ngobrol sama anak ibu sendirian. Ibu tunggu di luar, boleh? Boleh, ibunya pergi. Anaknya sama saya ngobrol, umurnya 14 tahun. Ngobrol, nggak sampai 1 jam selesai ibunya saya panggil, kita doa selesai pulang. Minggu depan ibunya bilang sama saya gini, Pak Hani, anak saya Bapak apain? Baik sekali sama saya sekarang. Aduh Pak, dia sayang sama sekali Pak. Dia hormat sama saya. Aduh Pak, Bapak bilang apa? Rahasia. Apakah saya? No. Hikmat. Untuk saya bicara dengan dia supaya dia berubah. Sampai hari ini orang tua ini, mama dan anak itu baik sekali. Saya tidak punya apa-apa, hikmat. Tiap hari loh Bapak Ibu, dalam hidup ini saya minta hikmat. Ayo para pengusaha di sini. Tiap hari ojo minta duit tok sama Tuhan. Jangan hanya minta berkat. Berkat itu memang penting. Tapi berdoa juga minta hikmat. Karena kita menghadapi banyak tantangan masalah dalam hidup. Kadang-kadang uang tidak bisa menyelesaikan. Hikmat yang bisa menyelesaikan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga saya ingin kita melihat bersama-sama. Kalau kita bicara secure your success. Mengamankan semua berkat kesuksesan yang Allah berikan dalam hidup. Ada butuh yang ketiga, protecting the blessing. Untuk supaya bisa diamankan, maka kita harus menjaganya baik-baik. Ini satu hikmah yang Allah berikan pada saya minggu lalu. Dan saya bilang saya akan jalani dan berikan kepada umat. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat 9 sampai 11. Ayat ini sekarang jarang dikhotbahkan hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan banyak yang takut khotbah ayat ini. Tapi bukankah ini firman? Maleakhi 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa Israel. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai apa? Berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap
supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Saya yakin ayat ini penuh kuasa. Ayat ini sangat luar biasa. Memang Bapak Ibu kita bisa bilang, aduh perpuluhan lagi. Tapi saudara, saya ingin bawa saudara melihat apa yang terjadi pada orang yang melakukan firman ini. Perpuluhan itu adalah tindakan kasih sayang kita kepada Allah. Janganlah menjadikan perpuluhan sebagai satu rutinitas, kewajiban, beban berat kita. Karena perpuluhan itu adalah tindakan kasih sayang kita kepada Allah. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ini adalah satu firman, ini adalah satu perintah. Ketika kita melakukan ini adalah tindakan cinta kasih kita untuk kita mentaati firman yang Allah berikan kepada kita. Jadi mari kita lihat perpuluhan dari satu sudut pandang yang berbeda. Perpuluhan itu adalah tindakan kasih kita kepada Allah. Karena kita mentaati firman. Tujuan persepuluhan itu adalah apa? Kasih. Jangan salah Bapak Ibu. Baca baik-baik. Tujuan persepuluhan adalah kasih. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada apa? Persediaan makanan di rumahku. Persediaan makanan di rumahku. Pada zaman dahulu itu semua itu terima berkat dari sana. Semua itu ketika memberikan persepuluhan itu dikumpulkan, dibagikan kepada setiap mereka yang adalah para hamba Tuhan, para orang Lewi yang bekerja, melayani Tuhan, operasional daripada pelayanan yang ada, berikan kepada orang miskin, semua itu diambil dari sana. Supaya ada persediaan makanan. Artinya apa? Supaya tetap terjadi kelangsungan hidup. Bukankah artinya kasih itu? Supaya ada kecukupan. Operasional, kebutuhan semua tercukupi dengan baik. Banyak orang bilang, saya nggak usah bayar perpuluhan. Happy Family Center wis kaya. Gerejanya besar, kaya. Saya ingin beritahu saudara. Semakin besar sebuah gereja, semakin besar biaya operasional. Susah. Aku yang bilang amin. Amin. Sebab saudara gak mau bilang amin, saya bilang amin. Iya. Saudara, kalau ada pot kecil di sini, satu tangkai bunga mawar atau satu pohon kecil di sini dalam pot, butuh airnya sedikit. Tapi kalau pohon mangga yang besar, kata kita, besar pohon mangga itu, udah besar. Masa kita bilang udah besar gak butuh air, begitu. Justru kita siramnya tambah banyak Bapak Ibu. Karena pohon yang besar butuh air besar. Yang kecil di dalam pot, kita kasih sedikit. Karena kalau kebanyakan amber saudara. Lalu justru mati Bapak Ibu. Kebanyakan air kan. Kita siramnya cukup-cukup. Tapi kalau pohon mangga besar di belakang rumah kita. Kita siramnya banyak. Karena pohon besar itu butuh minum yang banyak. Kan begitu. Sama. Rumah tangga anak 1 sama anak 10 pengeluarannya besar mana? Lah iya. Lah gitu kok enggak ngerti kalau gereja kecil sama gereja besar butuh besar apa yang kecil yang lebih banyak butuh? Lah enggak mau ngomong, enggak fair Bapak Ibu ini, iya kan? Jadi gereja besar butuh biaya operasional jauh lebih besar. Gereja kecil butuh biaya operasional kecil. Semua logika Bapak Ibu. Itu sebabnya saya ingin beri saudara memahami bahwa perpuluhan itu adalah tindakan kasih. Supaya kita bisa semuanya dicukupi oleh karena kasih yang kita limpahkan. Persepuluhan adalah tindakan menerima janji berkat. Kayaknya saudara lebih setuju yang ini. Lebih suka yang ini.
Ya kan, terlihat dari wajah yang mulai senyum-senyum, gigi yang mulai kelihatan di bibir saudara. Persepuluhan adalah tindakan menerima janji berkat. Janjinya di mana? Ini janjinya. Ujilah aku. Wah, ini ada kata ujilah aku. Tuhan ini kan nantang. Ayo ujiin aku. Kan gitu kira-kira. Ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai apa? Berkelimpahan. Jadi Tuhan menantang kita untuk melakukan tindakan kasih, yaitu persepuluhan. Lalu Tuhan tambahi, ujilah aku. Cobalah aku ini. Test me. Kata Tuhan, kalau aku tidak buka tingkap langit, curahkan berkat sampai berkelimpahan. Saudara, ini ayat bagus. Pegang baik-baik. Saya pegang ayat ini. Saya lakukan ayat ini. Ibu Agnes lakukan ayat ini. Inilah satu firman yang kita bisa pegang. Janji berkat yang mana ada kata di depan, ujilah aku. Ada banyak janji berkat. Tapi periksa baik-baik, berapa banyak yang dimulai dengan ujilah aku. Cobalah aku, kalau aku tidak buka tingkap sorga berkati engkau. Ini ayat luar biasa. Allah berjanji buka tingkap sorga, dia berjanji mencurahkan berkat. Dan jenis berkat yang Allah mau curahkan adalah berkat yang berkelimpahan. Hanya yang amin akan terima. Cek angele amin. Ya. Saudara, sebenarnya gampang bilang amin di sini kan. Saudara mikir yang tadi, iya tapi kan bayar dulu ya, mengembalikan dulu. Itu hak Tuhan. Ini ayat kan bukan punya Pak Hani. Ini ayat di dalam firman. Persepuluhan adalah tindakan menerima proteksi Allah. Catat ini baik-baik. Persepuluhan adalah tindakan menerima proteksi Allah. Ayatnya bilang apa? Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Zaman dahulu bangsa Israel hidup, pekerjaan mereka itu adalah bercocok tanam. Ini. Dan mereka ini hidup selain menggembalakan domba-domba, mereka bercocok tanam. Hasil bumi. Dan dikatakan aku akan menghardik belalang pelahap. Wow, belalang kalau sudah makan hasil bumi itu bersih dalam semalam Bapak Ibu. Apa yang dikerjakan, apa yang kita tabur, apa yang kita sudah sungguh-sungguh berupaya lakukan. Itu kalau jutaan yang namanya belalang pelahap datang itu habis dalam semalam Bapak Ibu. Besok Anda tidak tuai, lihat bingung semua. Kok habis? Tuhan bilang aku akan hardik itu. Supaya jangan dihabisinya tanamu dan supaya apa? Jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Tuhan itu menolong dalam hal ini. Supaya jangan terjadi kegagalan demi kegagalan terus terjadi dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah. Saudara, kalau kita lihat ayat ini luar biasa. Saya renungkan ayat ini, saya renungkan, wow luar biasa. Allah itu pembela kita. Kalau lihat dalam ayat ini, ayat 11. Tuhan itu pembela kita. Asal kita melaksanakan perintahnya, dia akan menjadi pembela kita. Dia juga akan menjadi pelindung bagi berkat-berkat kita. Berapa banyak kita hidup, kita bilang saya udah kerja 20 tahun kok ya gini-gini aja ya. Hati-hati, coba periksa, koreksi. Jangan-jangan belalang pelahap itu ikut campur tangan dalam hidup saudara, bisnis saudara. Jangan-jangan. Allah itu adalah penjamin berkat bagi kita. Dia yang menjamin. Dia yang akan jamin pohon anggur di padang itu berbuah bagi saudara. Artinya usaha kita, pekerjaan kita, Tuhan akan jamin supaya itu berbuah berkat di dalam hidup kita. Mari belajar dalam hidup ini, pegang ayat ini. Ayat kalau penting itu pegang Bapak Ibu.
Jalankan dan pegang. Jalankan dan pegang. Saya punya teman. Dulu waktu masih muda, senangannya pakai t-shirt, lalu celana jeans. Ya. Lalu satu kali datang pada saya. Han, kamu mau tahu uangku berapa sekarang? Seluruh kekayaanku berapa? Mau tahu? Dia rogoh kantongnya, dia ambil duit dilempar ke atas. Plek, dipegang. Inilah kekayaanku, Han. Koin 50 rupiah. 50 rupiah. Saya bilang, ini. Aku ini loh kekayaanku 50 rupiah. Aku gak tahu besok hidup kayak apa. Aku gak tahu masa depanku kayak apa. Tapi ya ini. Anaknya cinta Tuhan. Kalau pelayanan bantu apa saja gak mikir. Orang terima kasih atau tidak. Gak mikir dia. Orang itu kasih berkat. Gak mikir. Setelah saya kembali dari Amerika, ketemu lagi. Beda. Jadi orang kaya. Tahun 90 sudah naik BMW seri 5. Lalu saya tanya sama dia, karena saya tahu dia anak Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang buat kau kaya? Dia bilang, ya hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya ya bayar perpuluhan. Seadai pokoknya harus. Dan saya tidak mau hidup dalam dosa. Dia ceritain gimana. Dia bilang saya hidup, saya ini sungguh berkat Tuhan. Ada orang angkat saya jadi anak. Diam-diam saya diangkat anak sama orang. Lalu orangnya punya bisnis luar negeri. Lalu dipanggillah rekanan-rekanan di luar negeri. Panggil ke Indonesia. Lalu ditemukan sama saya. Lalu bilang, sekarang bisnis kita yang di luar negeri, yang ngurus dia. Orang bingung. Kamu percayain sama dia? Iya. Ini anak angkatku sekarang. Mulai sekarang bisnisnya sama dia. Jadi bisnis lah. Bisnisnya macam-macam. Wah, nggak boleh saya sebut di sini. Jadi bisnis. Suruh pulang bawa buku setebal ini. Fotokopian yang setebal ini. Harus dipelajari dengan luar biasa. Bahasanya bahasa Jerman. Wah, bacain mesin-mesin segala macam dipelajari. Lalu terjadilah bisnis itu. Dan dia jadi kaya. Sampai hari ini masih lanjut. Kapan hari ketemu saya, masih potongannya, ya masih kayak anak muda. Tapi cinta Tuhannya sampai hari ini tidak berhenti Bapak Ibu. Dia bilang, semua berkat saya datang dari Tuhan. Kamu lah tahu Han, ingat dulu aku ambil koin 50 rupiah, tak lempar ke atas, tak tangkep. Aku bilang ini loh kekayaanku, sekarang aku diberkati. Saya senang lihat dia, karena hidupnya sangat diberkati. Dia bukan dari gereja sini, dia ada di tempat lain. Tapi kami masih kalau ketemu baik sekali. Kuncinya satu, percaya sama berkat Tuhan. Tuhan itu kalau mau angkat manusia gak lama-lama. Tiba-tiba dibalik. Langsung. Yang namanya Yusuf di penjara itu tiba-tiba naik jadi Perdana Menteri orang nomor 2 di Mesir. Saya mau tanya, prosesnya berapa tahun? 1 hari. Dari narapidana langsung berubah jadi Perdana Menteri orang nomor 2. Itu kan diangkat sekarang. Diangkat mandio, cukur kumismu semua. Pakai baju bagus, antar ketemu raja. Ketemu raja, raja bilang, siapa punya hikmat kayak kamu? Kamu aja yang mimpin negara ini. Kelebihanku dari kamu adalah cincin ini. Karena aku raja. Hebat gak? Itu kan diangkat dalam sehari Bapak Ibu. Memang prosesnya 13 tahun. Tapi waktu pengangkatan itu tidak ada menapak karir macam-macam. Tidak butuh 10 tahun lagi untuk menapak karir. Masuk di pemerintahan, lalu kerja jadi tukang sapu dulu. Lalu kemudian tukang administrasi atau terima tamu. Nggak ada naik begitu. Langsung diangkat. Teman saya juga sama. Tiba-tiba orang senang dengan dia. Diangkat jadi anak, dipercayain semua. Ingat ada ayat dalam Alkitab bilang, hati raja seperti batang air di tangan Allah. Dialirkan kemana saja dia mau. Tidak ada manusia yang hatinya tidak bisa diubahkan. Kalau ada yang sedang jegal saudara,
Bisnismu sedang ada yang jegal. Engkau dalam karir sedang dikotak-kotak oleh orang. Serahkan mereka kepada Tuhan. Serahkan mereka. Karena hati mereka pun dikuasai oleh Allah. Dan kalau Allah mau, itu bisa diubah apa saja. Amin. Bisa saja Firaun itu ketika kemudian Yusuf mengartikan semua mimpi. Dia bilang, ambilin emas 10 kilo, kasih dia. Bebaskan dari penjara, kasih dia emas 10 kilo, kasih dia rumah. Dan selesai putus hubungan. Bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan yang kuasai hatinya. Tuhan bilang, no, aku mau lebih dari itu. Buat dia jadi tangan kananmu di seluruh Mesir. Hebat nggak? Siapa yang ubah hati Firaun? Ini bangsa lain nih. Budak nih. Narapidana statusnya. Saudara pikir Firaun tidak percaya dengan status narapidana? Kalau dia tidak percaya akan kekuatan hukum di negaranya. Tapi kalau Allah ubah hatinya, apa boleh buat Bapak Ibu? Oleh sebab itu di dalam hidup ini, mari percaya bahwa Tuhanlah yang bisa memproteksi kita di dalam semua ini. Saya baca kisah mengenai di India Utara, daerah namanya Mizoram. Ada gereja yang pada tahun 1914, gereja itu terbeban dengan pelayanan. Dan saudara tahu apa yang dilakukan? Jemaatnya diajar untuk memberkati. Jadi kalau makan pagi, ingat ambil beras 1 genggam, simpen. Nanti makan siang, ambil lagi beras 1 genggam, simpen. Nanti makan malam mau masak, ambil lagi beras 1 genggam, simpen. Tiap hari seperti itu. Pada tahun 1914 cuma terkumpul $1,50. $1,50. Itu untuk kasih makan orang-orang yang kekurangan. Tapi pada tahun-tahun ini, dalam setahun mengumpulkan 1,5 juta US$. Kaya sekali. Mereka bisa nyumbang sangat-sangat luar biasa. 1,5 juta US$. Mereka bisa memberkati 1.800 misionaris di seluruh dunia. Hebat. Dan disinilah kita melihat. Kadang-kadang kelihatan kecil apa yang kita berikan. Tapi ketika dikumpulkan jadi satu, itu jadi berkat luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, secure your success. Mari belajar untuk mengamankan, memproteksi akan kesuksesan kita. Caranya ikut cara Alkitab. Hidup di bawah otoritas Alkitab. Itu harus. Amin. Mulai hari ini ambil komitmen. Saya mau hidup di bawah otoritas Alkitab. Nomor 2, wisdom for winning. Minta hikmat untuk berjalan tiap hari dalam hidup. Menghadapi seseorang yang sulit, yang keras, yang mungkin bengis dalam hidup. Gimana Tuhan beri saya hikmat menghadapi orang-orang ini. Supaya hikmat Tuhan menyertai saudara untuk menang. Nomor 3, proteksi semua yang sudah dilimpahkan Allah. Dan proteksi semua yang akan dilimpahkan Allah dalam hidup. Dengan perpuluhan saudara. Ini firman. Jarang ada ayat bilang ujilah aku. Periksa saja. Jarang. Ini adalah ayat yang berkata, ujilah aku kalau aku tidak buka. Artinya apa? Allah sangat mau memberkati saudara. Dibutuhkan iman untuk melangkah. Sampai hari ini saya pribadi bayar perpuluhan saya. Ibu Agnes tiap bulan bayar perpuluhannya. Sampai hari ini kita belajar hidup dengan Tuhan. Dan supaya kita hidup dan berkat itu bisa kita nikmati dalam hidup. Mari secure your business dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Pasti hidup ini pasti diberkati. Amin. Hidup ini pasti kita lihat pertolongan Tuhan. Hidup ini pasti kita melihat berkat-berkat Allah di dalamnya. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Amin.